kehidupan di surga yang belum pernah dilihat oleh manusia manapun. Itulah yang dijelaskan oleh malaikat itu kepada Yohanes di dalam penglihatannya itu. Pada saat itu, Kaisar Domitianus bertindak kejam kepada pengikut-pengikut Yesus, lalu dia mengikrarkan diri sebagai Tuhan yang harus disembah. Karena pada saat itu Yohanes adalah pemuka agama yang membawakan perkenalan Kristen, perkenalan Yesus, sehingga orang-orang Kristen pada saat itu diburu-buru, dibunuh dan dimatikan. Termasuklah di sini Yohanes dibuang ke Pulau Patmos di ujung bumi sana. Maka kitab Wahyu ini adalah membuka rahasia dan tabir surga kepada Yohanes. Walaupun Yohanes diasingkan di pulau terpencil, pulau seperti yang jauh di ujung bumi, namun dia tidak merasa kesepian. Bahkan jiwanya masih bisa bergembira karena adanya Roh Kudus menemani hari-harinya. Itulah kehebatan daripada Roh Kudus yang menemani jiwa seseorang. Walau dia sendirian, jiwanya selalu bergembira memuji-muji nama Tuhan. Berlainan dengan orang yang berada di keramaian sekalipun, jika dia tidak ditemani oleh Roh Kudus, maka hatinya akan gersang, hatinya akan kesepian. Di dalam perikop kita hari ini, yaitu dari Wahyu 7 ayat 1 sampai dengan ketiga menyatakan bahwa ada 4 orang malaikat yang akan merusakkan bumi ini, yaitu mereka menahan angin di 4 penjuru. 4 penjuru itu maksudnya adalah timur, barat, utara, dan selatan. Itulah penjuru-penjuru angin. Sehingga keempat penjuru ini dijaga oleh malaikat karena tadinya untuk merusakkan bumi. Artinya dari segala penjuru tidak ada lagi angin, tidak ada lagi oksigen. Maka semua makhluk termasuk ikan-ikan di laut, pohon-pohonan, serta manusia akan berakhir hidupnya alias akan mati semuanya. Namun sebelum itu terjadi, seorang malaikat lain datang dari arah matahari terbit. Dari matahari terbit artinya dari arah timur. Berseru kepada keempat orang malaikat itu agar perusakan bumi ditangguhkan dulu sebelum mereka memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi-dahi mereka. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah ikut di dalam pemeteraian itu? Karena meterai itu adalah perjanjian yang dimeteraikan. Jawabnya ialah sudah. Kita sudah dimeteraikan sebagai hamba Tuhan pada waktu kita dibaptis dulu. Persoalannya sekarang, apakah kita memelihara perjanjian itu? Apakah meterai itu masih berlaku buat kita? Apakah meterai itu kita rusak sendiri? Itu terpulang kepada diri kita masing-masing. Apakah kita telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita dan mengikutinya sebagaimana pedoman hidup kita? Jemaat Tuhan, saat ini seluruh muka bumi mengalami masalah yang sama, yaitu adanya virus pandemi COVID-19 yang telah menimbulkan kesengsaraan dan kesulitan. Kita harus pintar-pintar memaknai musibah global ini. Janganlah kita menantangnya. Ikutlah aturan yang ada, khususnya aturan dan peraturan yang telah digariskan oleh penguasa atau pemerintah. Sebab itu ada tertulis, tiap orang harus takluk kepada pemerintah di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan perintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Kedua, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Roma 13 ayat 1 dan 2.
dengan mengikuti aturan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah itu lebih menjadi keselamatan kita dibanding kita membuat aturan-aturan sendiri. Dalam Nats Ibrani ayat 13 ayat 17a mengatakan, menekankan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Itulah yang diutarakan di dalam Alkitab. Kesimpulannya ialah, undanglah Roh Kudus untuk menemani jiwamu, karena Dia memberi ketenangan terhadap batinmu. Ingatlah pewahyuan ini, agar kita mendapat tempat esok pada Yerusalem baru atau surga kelak. Ketiga, taatlah kepada aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pemimpin-pemimpinmu yang berusaha menjaga jiwa ragamu. Demikianlah renungan buat kita minggu ini, kiranya Tuhan selalu menyertai dan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa.